Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar, kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina Sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah bil quran wa hukmah bil mu'minina wal mu'minat kullum ikhwana. Allahumma aftah qalbi futuhal arifin wassalihin. Allahumma aftah qalbi futuhal arifin wassalihin. Allahumma aftah qalbi futuhal arifin wassalihin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Ibu mau mengulang pelajaran kemarin, yaitu proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia itu ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu pada abad ke-7 yang didukung oleh pertama catatan sejarah kerajaan Cina. Kerajaan Cina pada zaman dinasti Tang, awas ya, bukan dinasti Ming atau dinasti yang lain, dinasti Tang yang berencana akan menyerang kerajaan Holing yang dipimpin Ratu Sima, tapi ternyata rencananya mundur karena Ratu Sima itu kerajaannya sangat kuat, yang di situ disebut dengan orang-orang Tasih ya, di ini. Orang Tasih itu adalah orang Arab. Nomor 2, buktinya itu berita Chokufei. Berita Chokufei itu ada mengatakan bahwa di Indonesia itu ada komunitas Tasih, orang-orang Tasih dan followan Sumatera. Itu ya. Sekarang yang ketiga itu adalah berita Jepang. Berita Jepang itu perjalanan pendeta Kansin ke Indonesia. Pada saat itu di Kanton terdapat kapal-kapal orang-orang Arab yang sudah ada di Indonesia. Sekarang pendapat kedua, ibu hanya mengulang nih ya. Pendapat kedua itu Indonesia masuknya Islam ke Indonesia abad ke-13 yang didukung oleh pertama perjalanan Marco Polo. Marco Polo itu orang Eropa yang pernah singgah di Samudra Pasai mau pulang ke Cina. Nomor 2, dia mengatakan bahwa di situ di Samudra Pasai sudah ada kerajaan Islam ya, yang dipimpin oleh Malik As-Saleh. Yang kedua, berita Ibnu Battuta. Ibnu Battuta pun mengatakan bahwa di Sumatera itu sudah terdapat kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Samudra Pasai yang dipimpin oleh Malik As-Saleh. Yang Malik As-Saleh itu adalah ahli tasawuf yang jadi raja Islam pertama di Indonesia. Awas, diingat-ingat, raja Islam pertama di Samudra Pasai adalah Malik As-Saleh. Nah, sekarang faktor yang menyebabkan masuknya Islam ke Indonesia cepat berkembang kemarin sudah diceritakan sama ibu. Sekarang ibu mau mengulang kembali, barangkali ada yang belum dicatat atau ada yang ketinggalan. 1, syarat masuknya Islam itu sangat mudah. Dengan membaca 2 kalimat syahadat saja Islam sudah resmi jadi orang Islam, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah 2 kalimat syahadat. Yang kedua, masuknya Islam dengan cara damai, tidak dengan peperangan, tidak dengan kekerasan atau gontok-gontokan, tidak. Yang ketiga itu adalah upacara dalam keagamaan sangat sederhana. Sangat sederhana sekali. Dengan pengumuman saja orang-orang sudah tahu semua. Kayak orang meninggal cukup innalillahi wa inna ilaihi raji'un di masjid sudah. Orang berduyun-duyun, berbondong-bondong untuk melayat semua, takziah. Tidak dengan ini. Langsung orang yang tugasnya masing-masing udah tahu semua. Ada yang langsung memandikan, ada yang langsung nyari bunga, ada yang langsung mengkafani, ada yang ini gitu ya. Langsung bawa ke masjid, langsung subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Langsung dibawa ke masjid. Langsung bawa ke kuburan, kubur udah. Malamnya langsung tahlil. Yang keempat, Islam tidak mengenal kasta. Itulah hebatnya Islam. Biarpun dia seorang presiden, biarpun dia itu istrinya presiden, kalau sholat tetap harus pakai mukena semua.
dan disunahkan mukena itu putih ya. Selain putih itu ya orangnya aja yang bikin kasta sendiri. Jadinya kan tahu yang kaya ya pakaian mukenanya yang bagus-bagus. Padahal dulu enggak. Cuman pakai kain biasa, pakai mukena udah semuanya, semua ruku ya ruku, apa-apa ya sujud ya sujud. Enggak ada orang presiden mentang-mentang presiden, saya sih meteng-teng sajalah sholatnya, enggak. Tapi semuanya sama di Islam ya, tidak ada yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak siapapun kalau sekolah ya pakaiannya seragam semua, tidak ada pakai kebesaran-kebesaran lagi. Yang kelima, sifat bangsa Indonesia itu ramah tamah, makanya cepat masuk Islam, cepat berkembang Islam itu karena orangnya ramah tamah. Sekarang cara masuk Islam ke Indonesia itu pertama adalah dengan perdagangan. Dengan perdagangan pada abad ke-7 hingga abad 16, Indonesia itu pantai pesisirnya itu sangat ramai sekali dengan lalu lintas perdagangan, hingga akhirnya para pedagang membentuk pemukiman yang disebut dengan pekojan. Pekojan artinya pemukiman yang dihuni oleh para pedagang atau saudagar Arab. Nah, disinilah mereka berinteraksi dengan penduduk asli seraya menyebarkan agama Islam. Nah, itu pekojan. Kalau umpama dari Cina itu namanya pecinan. Pecinan itu pemukiman yang dihuni oleh para pedagang Cina. Nah, sekarang setelah perdagangan, ini cara masuknya Islam itu melalui perdagangan. Yang kedua dengan perkawinan atau pernikahan lah. Pernikahan. Para pedagang yang datang ke Indonesia banyak yang menikahi wanita pribumi, wanita mau dinikahi oleh para pedagang saudagar Arab. Orang Arabnya ganteng-ganteng sih dan ramah tamah lagi ya. Makanya banyak pribumi yang mau dinikahi oleh orang Arab. Nah, itu daerah pekojan itu. Nah, sekarang wanita pribumi yang tadinya Hindu atau yang tadinya bukan Islam itu karena mau dinikahi oleh saudagar Arab, maka wajib membaca 2 kalimat syahadat sebagai tanda mereka itu menerima Islam. Melalui proses inilah maka makin berkembanglah agama Islam dan membentuk menjadi kerajaan Islam. Otomatis wanita pribumi Indonesia di sini masuk Islam, saksi-saksinya masuk Islam, terus walinya juga masuk Islam. Akhirnya yang di situ yang menghadiri pernikahan itu harus masuk Islam semua. Yang ketiga, cara masuknya Islam ke Indonesia itu adalah melalui pendidikan. Dalam hal ini banyak para ulama di sini, ulamanya itu adalah para wali songo yang mendirikan pesantren. Di antaranya adalah pesantren Ampel Denta, yaitu punya Raden Rahmat. Ada pesantren Sunan Giri, ya. Jadi pesantren itu didirikan oleh para wali semua. Wali. Nah, sekarang kalian itu tugasnya menulis nama-nama wali songo yang tugasnya di mana. Kayak Wali Songo pertama di sini kalian taunya Kabupaten Cirebon, Sunan Gunung Jati namanya Syarif Hidayatullah, tugasnya menyebarkan agama Islam di Cirebon. Begitupun seterusnya dengan wali-wali yang lainnya. Para wali songo itu adalah penyebar agama Islam. Di samping berdagang, di samping punya pesantren, dia juga sebagai penasehat para raja dan para bangsawan. Para raja diislamkan dulu, baru nanti rakyatnya. Itu namanya masuk Islam secara politik, ya. Secara apa sih? Politik. Secara politik itu adalah rajanya dulu diislamkan, barulah rakyatnya. Sekarang yang keempat, jalur kebudayaan atau seni ya, dari seni. Penyebaran Islam melalui seni dapat dilihat seperti peninggalan seni bangunan, seni pahat, seni musik, seni sastra, seni arsitektur, bangunan masjid, dan ukiran-ukirannya.
Nah, ukiran-ukiran, ada kaligrafi, ada apa ya, itu yang tadinya corak Hindu Buddha, budaya Hindu Buddha, nah diganti diganti oleh seni arsitektur Islamnya. Ada di Masjid Agung Demak masih ada, seni Hindu Budanya masih ada, cuman karena udah masuknya Islam ke Indonesia di Demak itu adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Kalau di Indonesia Samudra Pasai namanya ya. Masjid Agung Banten juga ada ya, ada corak Hindunya ada. Nah itu. Nah sekarang yang kelima adalah pendirian kesultanan. Banyak peninggalan sejarah dari kesultanan Islam yang masing-masing kedaulatan secara mandiri, kemudian bermunculan Nusantara, di Sumatera atau Aceh, yaitu hingga Melayu. Itu peranan para sultan dalam menyebarkan agama Islam sangat penting, yaitu yang tadi Ibu ceritakan secara politis. Secara politis itu sultannya dulu yang diislamkan, barulah rakyatnya. Ya, sultan udah masuk Islam, sultannya tinggal bilang aja, ada ini pengumuman dari raja. Ada pengumuman dari raja. Untuk apa? Siapapun kita keluarga raja sudah masuk Islam, dan siapapun yang akan tinggal di sini itu harus masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, keluar dari kerajaan ini. Nah itu namanya penyebaran Islam secara politik ya. Itu. Nah itulah cara-cara masuknya Islam. Tadi udah di ini ya, kalian coba rangkum lagi dengan disebutin nama-nama wali songo yang menyebarkan agama Islam, ulama di Indonesia itu adalah wali songo. Nah sekarang terakhir jalur tasawuf ya. Tasawuf itu abad ke-13. Nah itu hanya itu yang Ibu sampaikan. Untuk pelajaran selanjutnya, kalian coba yang kira-kira hafal dengan nama-nama wali songo. Jangan sampai kalian tidak hafal. Kalian Islam dari mana, itu asal mulanya, itu kan nanti tembusnya langsung ke wali songo, sanadnya ke situ ya. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian tetap belajar di rumah, semangat jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.